Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan materi berkaitan dengan ekonomi politik kapitalisme. Kapitalisme bisa kita baca dari berbagai referensi, baik itu referensi wajib maupun referensi pendukung sebagaimana yang telah saudara baca di dalam buku wajib yang sudah saudara miliki maupun dari literatur beragam yang bisa saudara akses secara online di berbagai literatur baik buku maupun jurnal maupun hasil-hasil riset lain yang itu relevan dengan materi perkuliahan kita. Saya ingin memulainya dari sejarah kapitalisme karena ini merupakan materi awal dan dasar mengenai kapitalisme sehingga kita perlu pelan-pelan mendiskusikan dan menjelaskannya secara detail biar kita memiliki pemahaman yang utuh dan menyeluruh, universal, komprehensif, dan integral mengenai kapitalisme. Sejarah kapitalisme sebagaimana yang disebut di dalam berbagai literatur itu dimulai dengan adanya perilaku merkantilisme. Merkantilisme itu adalah paham yang menganut di mana para pedagang, para saudagar itu adalah orang yang paling memiliki kontribusi dan peran besar pada kemakmuran suatu masyarakat atau suatu bangsa. Jadi merkantilis sebelum adanya kapitalisme itu muncul terlebih dahulu yang namanya merkantilisme. Merkantilism. Merkantilism adalah sebuah paham atau sebuah keyakinan yang mempercayai, yang menganut bahwa para pedagang atau para saudagar itulah yang memiliki peran di dalam menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan pada satu masyarakat atau pada satu negara. Bahkan pada skala global, para saudagar dan para pedagang itulah yang dianggap memiliki kontribusi utama terhadap kesejahteraan satu masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat global. Jadi dari merkantilisme inilah kemudian lahir yang namanya ekonomi politik kapitalisme. Apa kira-kira tanda lain dari merkantilisme itu, saudara-saudara? Adanya penumpukan emas dan perak yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Jadi merkantilisme itu bisa ditandai dengan peran serta yang dominan para pemilik uang atau orang-orang kaya atau para pedagang, saudagar, dan seterusnya yang tidak hanya memiliki usaha yang sangat luar biasa besar untuk kemudian dari usahanya itu bisa menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan, tapi juga dari kegiatan usaha yang dilakukan terhadap berbagai sektor itu kemudian terjadi penumpukan kekayaan pada mereka, pada orang-orang pedagang atau saudagar itu. Dulu bentuknya itu adalah dalam bentuk emas dan perak. Jadi mereka itu selain memiliki sumber daya alam berupa misalnya lahan pertanian yang luas, lahan perkebunan yang luas, kemudian lahan yang bisa ditanami berbagai kegiatan produksi yang sangat luar biasa luas. Dari kegiatan usahanya itu kemudian mereka mendapat kekayaan dalam bentuk emas dan perak, dan itulah yang dikumpulkan oleh para kaum merkantilis ini. Nah, dari sinilah kemudian mulai tumbuh, mulai lahir namanya kapitalisme. Yang menerapkan sistem ekonomi politik kapitalisme adalah Amerika dan Prancis. Jadi di awal-awal kelahirannya kapitalisme itu lahir di Prancis dan Amerika Serikat. Maka kemudian paham yang berlawanan atau antitesis daripada kapitalisme itu seperti sosialisme itu juga tokoh-tokohnya banyak lahir di Prancis. Meskipun beberapa kemudian pindah ke Amerika dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin juga ada di Jerman. Jadi secara umum sesungguhnya kapitalisme ini lahir di Eropa dan Amerika Serikat. Setelah itu barulah pada abad ke-19 semakin banyak negara di dunia yang menerapkan kapitalisme sebagai ekonomi politik negaranya seperti Inggris, Belanda, Jerman, Belgia, bahkan kemudian di Asia yaitu Jepang.
Saudara-saudara, ini sebagai gambaran bahwa negara-negara yang kita sebutkan itu adalah bagian dari negara yang sudah mulai sejahtera kehidupan ekonominya dengan sistem ekonomi politik kapitalisme yang mereka terapkan dimulai pada abad ke-16 di tahun 1500-an sampai tahun 1800-an, yaitu paham merkantilisme itu yang lebih mengutamakan peran para pedagang, para saudagar dibandingkan negara di dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi dalam melihat dalam melihat ekonomi politik kapitalisme ini adalah face to face atau head to head, secara berhadap-hadapan antara para pemilik modal dengan negara gitu. Dan yang ketiga itu adalah masyarakat. Jadi peta dari kehidupan ekonomi politik itu adalah peta pertama adalah para saudagar dan pedagang, peta kedua adalah negara, dan peta pada posisi yang ketiga itu adalah masyarakat secara umum. Jadi kalau kita gambarkan dia sebagai satu piramida, maka sesungguhnya hubungan sosial ekonomi politik masyarakat itu terdiri dari pasar yang dikuasai oleh para pemilik modal, kemudian negara yang dikuasai oleh yang terdiri dari pemerintah yang dikuasai oleh para politisi dan birokrat, dan kemudian masyarakat yang itu adalah masyarakat secara umum. Jadi kerangka cara berpikir dan melihat ekonomi politik pada satu negara maupun di dunia itu terdiri dari tiga hal itu. Pertama adalah para pedagang, kemudian yang kedua pemerintah, yang ketiga adalah masyarakat. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, kapitalisme kemudian mengalami proses transformasi revolusioner memasuki babak baru. Jadi kapitalisme lah yang lahir pada awal-awal di abad ke-19, bahkan kemudian di abad 16, itu mengalami transformasi atau perubahan. Jadi transformasi itu adalah perubahan, dia kemudian berevolusi, merubah bentuk menjadi kapitalisme dalam wajah yang baru gitu, tidak sebagaimana wajah aslinya pada saat dia lahir di awal, yaitu di mana kapitalisme mulai memasuki pasar bebas dan demokrasi liberal. Jadi bisa kita lihat bahwa kapitalisme itu kemudian masuk ke era yang kita sebut dengan namanya pasar bebas seperti yang kita saksikan sekarang. Dengan adanya globalisasi, kemudian kapitalisme itu semakin menunjukkan kekuatannya pada level global atau level dunia. Kalau dulu kapitalisme itu hanya bisa kukuh dan kuat di beberapa negara, seperti yang kita sebutkan itu di awalnya di Prancis dan Amerika Serikat. Nah, kemudian sebagai sistem atau ideologi ekonomi politik, maka kapitalisme itu tidak hanya memasuki wilayah bisnis atau usaha atau perekonomian yang dikenal dengan pasar bebas, tapi juga kemudian dikenal di dalam politik, ekonomi politik ya, karena bab inilah bab kajian ekonomi politik. Maka kemudian demokrasi menjadi satu kekuatan atau satu sistem yang menguasai sistem politik di seluruh dunia, sebagian besar, tidak semuanya. Dan demokrasi adalah sistem politik yang dominan. Jadi antara pasar bebas dan demokrasi itu seperti berjalan beriringan menjadi satu sistem ekonomi politik, bahkan oleh sebagian orang disebut sebagai ideologi ekonomi politik yang kemudian mendominasi sistem ekonomi politik dunia. Saudara-saudara, jadi itu adalah sejarah perjalanan ekonomi politik kapitalisme yang sekarang sudah semakin mengglobal dan mendominasi ekonomi politik dunia, terutama setelah runtuhnya sistem ekonomi politik sosialisme, ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991 sebagai salah satu negara yang saat itu paling konsisten dan cukup kuat untuk menerapkan ekonomi politik sosialisme. Karena Soviet itu adalah salah satu blok di antara kekuatan ekonomi politik dunia yang menerapkan sosialisme. Indonesia pernah juga dekat dengan blok Soviet, terutama di era Orde Lama Soeharto. Nah, saudara-saudara, hal ini seiring dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, maka kemudian
kekuatan ekonomi politik sosialisme itu semakin terus menunjukkan dirinya sebagai satu sistem ekonomi politik di dunia yang banyak dianut oleh negara-negara, terutama negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Silahkan saudara perdalam kaitan atau pembahasan mengenai sejarah ekonomi politik kapitalisme ini di dalam tulisan yang sudah saya cantumkan di dalam presentasi saya ini, maupun di buku yang bisa saudara baca, di buku wajib yang sudah saudara dapatkan dan saudara peroleh gitu. Silakan saudara tidak hanya berhenti misalnya di membaca buku itu, saudara perlu cek rujukan yang berkaitan yang ditulis baik di kutipan di dalam tubuh kalimat maupun di dalam bibliografi atau di referensi atau daftar pustaka yang tercantum di bagian belakang buku. Jadi itu harapannya bahwa saudara akan bisa memperdalam dan menggali lebih jauh mengenai ekonomi politik kapitalisme itu, tidak hanya sekedar mengandalkan penjelasan dari saya atau dosen yang lain. Saya masuk ke penjelasan yang kedua mengenai pengertian kapitalisme. Kapitalisme itu berasal dari kata kapital yang artinya modal. Nah, kapitalisme diartikan sebagai sistem perekonomian yang mengunggulkan faktor modal di dalam menggerakkan roda perekonomian secara nasional maupun global. Jadi jelas ya bahwa kapitalisme itu menjunjung tinggi asas yang namanya kepentingan pemilik modal. Sebab yang menggerakkan perekonomian menurut kapitalisme itu adalah kaum kapitalis, kaum pemilik modal, orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit yang menanamkan modalnya, baik pada level nasional maupun level global. Jadi pada level nasional memang ada orang pemilik modal yang wilayah operasinya itu hanya pada level nasional saja dalam menginvestasikan modalnya. Tapi banyak juga orang-orang kaya, para pemilik modal yang wilayah jangkauannya itu sudah lintas negara. Misalnya kita mengenal yang namanya MNC, multinational company. Jadi perusahaan besar itu mereka sudah memiliki perusahaan tidak hanya penjualannya yang mencakup beberapa negara di dunia, tapi juga produksinya itu berada di berbagai negara di dunia. Seperti misalnya Coca-Cola. Coca-Cola itu adalah perusahaan yang asalnya berada di Amerika, tapi kemudian di beberapa negara di dunia mereka juga melakukan produksi selain distribusi dan penjualan Coca-Cola, katanya orang Madura Coca-Cola ya. Dan seterusnya banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang itu wilayah operasinya merupakan wilayah tidak hanya terbatas pada satu daerah atau satu negara, bahkan melintasi berbagai daerah dan negara. Makanya disebut namanya dengan multinational company. Begitu pula perusahaan-perusahaan raksasa yang lain, perusahaan rokok, perusahaan migas, perusahaan minyak, batu bara, dan banyaklah perusahaan apalagi perusahaan pabrik kertas, perusahaan plastik, dan seterusnya yang saudara bisa nanti baca secara khusus di dalam kajian literatur yang membahas soal ekonomi gitu, yang berkaitan dengan ekonomi terutama multinational company. Jadi itu yang dimaksudkan. Nah, saudara-saudara, memang secara logis kalau kita perhatikan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak pada skala multinasional ini adalah perusahaan yang besar yang mampu menggerakkan perekonomian pada satu negara gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya dia bikin satu pabrik di satu kabupaten, maka dia bisa merekrut dan mempekerjakan tidak hanya ribuan orang, tapi juga mempekerjakan puluhan ribu orang. Nah, itu kan otomatis merekrut tenaga kerja dan membuka lapangan kerja, dan tentu saja akan membuat pendapatan orang yang bekerja itu kemudian memiliki pendapatan, dan pendapatannya itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga warga yang bekerja itu seperti yang sering saya ulang-ulang juga akan membayar pajak kepada negara. Jadi itulah yang dianut oleh kapitalisme. Nah, semakin banyak perusahaan atau semakin banyak orang yang menanamkan usahanya di satu negara maupun di satu daerah, maka daerah itu akan semakin tumbuh perekonomiannya gitu. Makanya kemudian
kapitalisme itu menganut bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu bisa dilakukan oleh para pemilik modal. Bahkan tidak hanya bisa dilakukan, para pemilik modal lah yang kemudian mampu menciptakan kemakmuran dan mendorong pertumbuhan ekonomi satu negara. Seperti tadi itu. Dari uang yang diinvestasikan oleh para pemilik modal itu kemudian terjadi kegiatan produksi yang mempekerjakan orang, kemudian orang itu membelanjakan uangnya lagi dalam berbagai bentuk, misalnya pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman, kebutuhan lain, jalan-jalan, dan itu yang akan kemudian terus memutar perekonomian masyarakat dan juga mampu menciptakan kemajuan pembangunan bagi negara dengan pajak yang dibayar oleh para karyawan maupun oleh perusahaan itu sendiri, karena perusahaan juga pasti bayar pajak ya, misalnya pekerja rokok juga bayar pajak karyawannya, sementara perusahaan rokok juga bayar cukai ke negara gitu. Jadi itu kira-kira gambaran paham atau para penganut ekonomi kapitalisme yang mengorientasikan ekonomi dikendalikan oleh para pemilik modal. Memang betul. Bayangkan kalau misalnya di satu negara atau di satu daerah tidak ada kegiatan investasi yang dilakukan oleh para pemilik modal. Hanya mengandalkan misalnya kegiatan pemerintah. Maka perekonomian yang berjalan juga akan lambat gitu karena uang negara tidak terlalu banyak. Bahkan tidak ada pemasukan dari para pengusaha maupun karyawannya ini kepada negara dalam bentuk pajak, dan ketika tidak ada pajak maka pemasukan negara juga akan bermasalah gitu karena pembiayaan pembangunan itu 80% dibiayai oleh pajak. Dari 2.200 triliun kebutuhan APBN kita atau 2.300 triliun kebutuhan APBN kita itu 80%-nya atau 1.800 triliunnya itu diperoleh dari pajak. Nah, sekarang di era pandemi seperti ini, seperti saat ini, di mana pengusaha itu menurun drastis pendapatannya, bahkan kemudian banyak yang tutup, maka target pendapatan negara dari pajak juga tidak tercapai. Makanya banyak pembangunan yang stuck. Makanya ada istilah di dalam pemerintahan itu refocusing. Refocusing program COVID. Jadi banyak program-program yang dialihkan untuk menangani COVID. Makanya kemudian dana banyak yang tidak termanfaatkan seperti sebelum COVID itu. Banyak program-program yang kemudian dialihkan untuk penanganan COVID supaya kita cepat bisa melalui pandemi atau penyakit COVID-19 ini. Gitu. Nah, yang kedua, investasi yang kemudian menggerakkan dinamika kehidupan perekonomian di era modern. Jadi saya sebutkan tadi. Jadi uang yang diinvestasikan oleh para pemilik modal ini kemudian menggerakkan perekonomian di satu negara bahkan di seluruh dunia. Jadi semakin banyak investasi maka semakin bergerak perekonomian itu. Semakin bergerak perekonomian maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi satu negara atau satu masyarakat, dan itulah yang terjadi. Ketika misalnya di tahun 1090 dan di tahun 2000-an banyak pabrik-pabrik di Indonesia yang tutup kemudian pindah ke Korea, terutama Korea Selatan dan beberapa negara di Asia, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia kemudian mengalami pelambatan, dan negara-negara yang jadi tujuan investasi baru itulah yang kemudian menjadi negara yang lebih maju pertumbuhan ekonominya dan pendapatan PDRB negaranya kemudian menjadi lebih tinggi gitu saudara-saudara. Jadi ini adalah satu sistem yang memang secara tidak langsung diakui oleh para ahli sebagai satu kekuatan di dalam menggerakkan ekonomi satu negara, satu daerah, bahkan dunia. Semakin besar investasi di suatu negara, maka laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut semakin cepat. Sebaliknya, semakin kecil investasi, maka semakin lambat laju pertumbuhan ekonomi di satu negara. Ini disebutkan oleh Levy di dalam tulisan di jurnalnya pada tahun 2017 lalu. Saudara-saudara, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ini adalah prinsip-prinsip ekonomi politik kapitalisme. Ya, silakan.
Ini Pak, mengenai kapitalisme ya Pak. Tapi bagaimana ya Pak yang terjadi di Indonesia itu ketika ada orang asing, dalam artian itu orang Cina, kan kebanyakan orang Cina itu ingin membuka perusahaan di Indonesia, tapi sebagian dari rakyat ataupun masyarakat itu tidak setuju ketika orang Cina yang akan membuka di Indonesia, khususnya yang ada di Sumeneb, itu jadi permasalahan, Pak. Bagaimana permasalahan tersebut, Pak? Kan itu untuk, kata si Bapak, untuk meningkatkan ekonomi, tapi kok dijadikan permasalahan? Ya, terima kasih Yandri. Pertanyaannya bagus dan cukup kritis. Biasanya investasi itu tidak mengenal yang namanya bendera. Tahu bendera ya? Tahu bendera apa kira-kira? Investasi itu tidak mengenal bendera. Apa yang dimaksud dengan bendera? Bendera itu adalah tidak mengenal negara. Bahkan investasi itu tidak mengenal agama. Dia hanya mengenal kepentingan untung rugi. Makanya Arab Saudi, beberapa pengusaha di Arab Saudi itu dia tidak investasi di misalnya di negara-negara Muslim, tapi dia investasi di Cina, di Amerika, kemudian di negara-negara yang tidak sama agamanya dengan mereka. Jadi di mana kegiatan investasi itu menguntungkan, maka disitulah uang itu ditanam gitu. Jadi kalau mau memang maju, satu daerah atau satu negara harus terbuka kepada investasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai misalnya kepentingan masyarakat lokal dalam hal ini, jangan sampai warga lokal itu hanya menjadi penonton ketika investasi itu masuk. Menjadi penonton tahu maksudnya, hanya melihat orang bekerja, dia tidak bekerja di situ, dia tidak terlibat dalam kegiatan usaha di situ. Investasi apapun selama itu tidak mengganggu agamanya orang Madura, menurut saya diterima saja gitu. Ya kan? Tidak perlu ditolak kecuali memang mereka membawa misi, misalnya misi agama atau misi budaya yang itu bertentangan dengan apa yang selama ini dianut oleh masyarakat lokal gitu. Itu mungkin yang akan mengganggu. Kalau kegiatan investasi atau usahanya ya tidak perlu ditolak karena itu sesuatu yang memang bisa dapat menggerakkan dan menumbuhkan perekonomian di satu negara. Nah, ini kira-kira seperti yang saya bilang contohnya itu tadi. Arab Saudi itu sebagai negara muslim, orang-orang kaya di Arab Saudi itu investasi di negara-negara yang bukan negara muslim gitu, seperti Cina, Amerika, dan negara-negara lain yang tidak memiliki hubungan agama dengan mereka. Dan toh negara-negara yang tidak sama agamanya juga menerima investasi yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Arab Saudi gitu kan. Bahkan beberapa klub bola dibeli oleh para pangeran dan para sultan-sultan orang-orang kaya yang ada di Arab Saudi itu kan. Jadi itulah hukum bisnis. Hukum bisnis itu seperti itu. Hukum bisnis itu kepentingan ekonomi. Jadi ini satu koreksi bagi kita, jangan sampai kita menolak kegiatan investasi yang itu menguntungkan secara ekonomi. Tetapi kalau kira-kira itu merugikan agama dan budaya masyarakat setempat, ya silakan dikoreksi. Jadi kalau mau berbisnis, berbisnis saja, tidak perlu merugikan agama dan budaya masyarakat di mana kegiatan usaha itu berjalan. Jadi itu mungkin jawaban saya, dia. Kalau ada yang lain silakan dipersilakan teman-teman. Kalau nggak ada sambil saya lanjutkan. Izin bertanya, Pak. Ya silakan Andri. Tadi kan disebutkan oleh yang kutipan di Levy itu 2017 bahwa semakin banyak investasi maka semakin cepat pertumbuhan laju ekonomi di suatu negara. Nah, tapi bagaimana jika kasusnya negara yang memang menjadi lahan investasi malah menjadi mungkin bisa dikatakan ketergantungan atas investasinya, Pak. Jadi mereka hanya menjadi lahan investasi tanpa mereka menjadi investor di negara lain. Karena saya kira saat suatu negara banyak mendapat investasi dari negara lain dan itu menguntungkan bagi mereka, tetapi di sisi lain negara investor yang banyak mendanai investasi pembangunan segala macam di negara tersebut malah akan
memiliki kuasa juga Pak atas negara tersebut? Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang perlu ada proses. Investasi asing terutama itu memang tidak selamanya juga harus menjadi sumber investasi yang kemudian satu negara atau satu daerah tergantung kepada investasi itu gitu. Tapi sebagai satu negara yang memang apa namanya kalangan pemilik modalnya itu terbatas, tentu saja perlu adanya investasi dari luar sebelum para pemilik modal di dalam ini memiliki kemampuan. Karena itu memang perlu ada semacam kemauan dari para pemilik modal di daerah atau di satu negara, atau katakanlah orang-orang yang bekerja di satu negara atau di satu perusahaan investasi asing itu untuk kemudian juga menyimpan uangnya, kemudian mereka yang membuka usaha-usaha yang pada saatnya nanti akan menjadi alternatif dari kegiatan usaha yang selama ini ada. Jadi perlu memang ada proses semacam upaya dan kerja keras dari warga, pemerintah, dan para pemilik modal yang sudah memiliki kemampuan yang memadai untuk juga menginvestasikan uang yang mereka miliki dari negara, dari uang yang dimiliki oleh mereka. Jadi tidak hanya tergantung kepada dana dari asing gitu atau investor dari luar negeri. Karena kalau juga tidak ada investasi dari luar negeri, buruk juga bagi perekonomian satu negara. Jadi tidak ada namanya kompetisi gitu. Seperti misalnya dulu saat BUMN kita terlalu dominan dalam mengelola perekonomian strategis dari cabang-cabang perekonomian negara, itu banyak sekali BUMN yang rugi gitu kan, yang itu justru terus minta disuntik oleh pemerintah. Tetapi kemudian ketika ada pesaing baru yang datang, maka kemudian BUMN ini melakukan proses yang namanya inovasi, efisiensi, ya proses yang namanya logis lah dalam manajemen. Akhirnya kemudian mereka menjadi untung juga gitu. Sehingga menurut saya kita tidak perlu alergi dengan investasi asing, juga perlu ada keseimbangan di dalam negeri untuk juga semakin giat untuk berinvestasi gitu. Jadi di era global ini tidak lagi bicara hitam putih dalam melihat persoalan, bahkan kemudian persoalan apa tadi dikemukakan, persoalan ideologi kadang-kadang menjadi tidak lagi relevan dalam soal bisnis ini gitu ya. Kecuali memang dari kegiatan bisnis itu dilakukan untuk memasukkan misalnya misi agama tertentu. Dan saya kira itu masyarakat sudah semakin cerdas lah untuk mengatakan tidak bagi kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Jadi seperti misalnya Telkom itu dulu sebelum ada pesaing itu merugi gitu. Tapi setelah ada dia punya Telkomsel, kemudian ada pesaingnya Indosat, ada SL, kemudian dia mampu menciptakan laba yang cukup baik gitu. Nah, itulah kira-kira yang menjadi satu konsep kenapa kemudian beberapa perusahaan-perusahaan besar itu perlu ada pesaingnya, sehingga mereka tidak merasa besar sendiri, tidak merasa hebat sendiri ketika ada pesaing yang kemudian bergerak pada sektor yang sama. Gitu. Ada yang lain? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Silakan kalau ada pertanyaan nanti disampaikan saja, diinterupsi di tengah-tengah saya melanjutkan. Prinsip-prinsip ekonomi politik kapitalisme seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Pertama, modal adalah hal yang utama. Ini hanya penegasan saja bahwa dalam kapitalisme itu modal menjadi hal yang utama. Mau ngapa-ngapain itu harus modal dulu. Ada modal, ada model katanya begitu ya kan. Orang kalau nggak punya modal nggak bisa model gitu. Nah sama lah. Kalau Anda nggak punya uang, saudara tidak bisa beli pakaian yang aneh-aneh gitu. Tidak bisa beli kendaraan yang aneh-aneh gitu kan. Sama, satu negara kalau nggak punya modal nggak usah pengen yang aneh-aneh gitu ya. Pengennya satu aja gitu. Apa? Jadi kalau punya modal boleh macam-macam gitu. Kalau nggak punya modal ya diem aja. Ini menurut kapitalisme gitu. Yang kedua, pemerintah tidak boleh campur tangan. Jadi dalam sistem ekonomi politik kapitalisme ini, pemerintah itu tidak boleh ikut campur tangan dalam perekonomian yang berjalan gitu. Jadi pemerintah itu diharapkan
untuk hands off, berlepas diri dari sistem ekonomi pasar gitu. Jadi yang yang berjalan biarlah dia berjalan, karena pasar itu memiliki mekanismenya sendiri untuk supaya dia bisa berjalan secara normal dan baik, tidak perlu pemerintah. Ini dalam prinsip kapitalisme. Ada namanya laissez-faire. Laissez-faire ini adalah sistem di mana pasar itu berjalan dengan sendiri sehingga tidak perlu didikte oleh negara gitu. Jadi saudara misalnya di pasar itu tanpa campur tangan negara, saudara bisa bertransaksi, begitu kan ya? Saudara bisa jual timun, bisa beli timun gitu kan? Tidak perlu negara misalnya mencantumkan harga timun hari ini Rp500 per biji, misalnya nggak perlu negara sibuk ngatur itu gitu. Karena ketika ada namanya orang jualan, maka ada orang yang membeli. Kalau ada orang yang nyari, akan ada orang yang menyediakan. Itu dikenal namanya dengan hukum atau prinsip supply and demand gitu. Adanya hukum permintaan dan adanya hukum supply. Jadi penyediaan. Jadi ada orang menyediakan, ada orang yang mencari. Ada orang mencari, ada orang menyediakan. Nah, pada saat barang itu banyak, maka dia harganya menjadi turun. Nah, pada saat saat barang itu turun, maka kemudian harganya menjadi murah. Begitu pula sebaliknya. Kalau permintaan atau demand itu tinggi, maka harga barang semakin besar, maka barang itu akan menjadi mahal harganya. Nah, pada saat dia mengalami harga yang mahal, maka supply itu akan didatangkan kembali oleh para pedagang gitu supaya ada kestabilan lagi. Ini dalam hukum ekonomi kapitalisme gitu. Jadi itulah yang disebut dengan invisible hand atau tangan yang tidak terlihat. Jadi pasar itu punya mekanisme sendiri di dalam menyelesaikan dan menstabilkan perekonomiannya. Tidak perlu ada intervensi negara gitu. Jadi itulah prinsip-prinsip dalam kapitalisme. Ada namanya laissez-faire, ada invisible hand, ada supply and demand, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah prinsip-prinsip ekonomi politik kapitalisme. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya singgung di awal, kapitalisme itu ada modelnya. Jadi kalau kita pelajari, dia ada dua model. Pertama adalah kapitalisme murni, yang kedua adalah kapitalisme baru atau neokapitalisme. Kapitalisme murni itu adalah sistem ekonomi politik yang memisahkan urusan perekonomian dengan urusan politik, atau memisahkan urusan pasar dan urusan negara. Ini yang dikemukakan oleh A. Smith tahun 2005. Inilah kapitalisme yang dulu awal lahir, di mana kapitalisme itu memisahkan betul-betul antara perekonomian dengan urusan politik, antara pasar dengan pemerintah. Pasar diurusi oleh para pedagang dan pembeli, pemerintah diurusi oleh para politisi dan birokrat. Inilah yang disebut dengan kapitalisme murni, sehingga tidak ada campur tangan antara antara ekonomi dengan politik. Nah, ada pula sekarang yang semakin banyak terjadi, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, itu adalah kapitalisme model baru yang disebut dengan neokapitalisme. Era ini ditandai dengan diperbolehkannya campur tangan negara atau intervensi negara apabila pasar atau ekonomi mengalami kegagalan. Jadi pada saat dulu berjalan beberapa ratus tahun kapitalisme murni itu kemudian mengalami kegagalan. Kapitalisme murni itu terutama jatuhnya perusahaan besar di Amerika di tahun 2008 namanya Lehman and Brothers, salah satu perusahaan keuangan di Amerika yang kemudian mengalami persoalan gitu. Bahkan kemudian dengan krisis keuangan di Lehman and Brothers ini menyebabkan krisis ekonomi di Amerika, tidak hanya krisis keuangan tapi menyebabkan krisis ekonomi di Amerika dan kemudian menyebabkan krisis ekonomi dan keuangan di beberapa negara di dunia. Nah, ini adalah peristiwa sebagai antitesis dari kapitalisme murni. Karena ternyata
kapitalisme murni itu tidak mampu menahan persoalan ekonomi di Amerika dengan tesisnya jatuhnya Lehman Brothers itu. Maka kemudian para ekonom meminta keterlibatan Bank Sentral Amerika untuk menyuntikkan modalnya ke Lehman Brothers sehingga kemudian Lehman kembali menjadi sehat. Dan itu adalah konsep baru mengenai kapitalisme atau disebut dengan neokapitalisme, di mana negara perlu ikut campur atau melakukan intervensi kepada pasar atau kepada sistem perekonomian saat perekonomian itu mengalami kegagalan. Jadi ini oleh para ahli kapitalisme disebut dengan neokapitalisme atau kapitalisme baru, tapi oleh para pengkritiknya, orang yang selama ini mengkritik kapitalisme, ini adalah bentuk tidak konsistennya kapitalisme. Pada saat mereka untung, mereka tidak butuh negara. Pada saat mereka buntung atau rugi, mereka butuh negara, gitu, butuh bantuan negara. Dan itulah yang terjadi di Amerika. Gitu. Maka kemudian lahirlah ekonomi baru atau neokapitalisme itu. Nah, karakteristik kapitalisme ini saya sampaikan sebagai slide terakhir saya. Beberapa karakteristik atau ciri khas dari kapitalisme yang bisa saudara pelajari, dan ini bagian dari pemfokusan materi yang sudah kita diskusikan tadi dan sebagai penegasan bahwa kapitalisme itu ciri-ciri atau karakteristiknya itu meniscayakan adanya pertarungan bebas. Jadi di dalam kapitalisme itu ada namanya pertarungan bebas atau kompetisi bebas, free fight competition. Kompetisi itu berlaku secara bebas. Karena dia bebas, maka kompetisi itu tidak hanya antara si kecil dengan si kecil dan si besar dengan si besar, tapi antara si besar dengan si kecil dan si kecil dengan si besar, gitu. Jadi ini adalah wilayah pertarungan yang sangat luar biasa bebas, gitu. Makanya kemudian ada namanya liberalisasi. Itu adalah bagian dari turunan dari kapitalisme, di mana setiap orang bisa melakukan perdagangan bebas, kemudian juga didukung oleh namanya globalisasi, di mana perusahaan-perusahaan besar di Amerika bisa jualan minuman di Indonesia, seperti saya sebutkan tadi. Coca-Cola itu perusahaan di Amerika dengan modal yang besar bisa jualan minuman sampai di masa lembu, gitu. Jadi orang masa lembu tidak memiliki yang tidak memiliki modal besar harus bersaing dengan Coca-Cola untuk menjual minuman, misalnya es teh atau struk misalnya kan, atau apalah minuman yang bisa, es cincau misalnya, atau es air laut misalnya kalau bisa dibikin tuh air laut misalnya di masa lembu. Mereka harus bersaing dengan perusahaan besar yang ada di Amerika pembuat merek Coca-Cola, gitu. Apakah orang masa lembu protes? Tidak bisa, karena banyak juga orang masa lembu yang nyari Coca-Cola, gitu. Dia tidak butuh misalnya minuman es air laut misalnya kan, tidak hanya itu yang mereka cari, mereka juga butuh Coca-Cola, butuh Sprite, butuh Fanta, butuh apa lagi? Ya minuman yang lain-lain lah, yang seterusnya mungkin saudara yang lebih hafal mereknya, gitu kan. Inilah kompetisi bebas, gitu. Nah sebaliknya, saudara punya produk, misalnya saudara bisa bikin replika burung kakak tua, misalnya, atau replika ikan kerapu. Tidak hanya bisa saudara pasarkan di kampung atau di pulau saudara, saudara bisa menjualnya sampai ke Amerika, bisa menjualnya sampai ke Cina, misalnya, terutama dengan adanya aplikasi jual beli online, misalnya kan, saudara masukkan ke Shopee. Saudara mungkin bisa masukkan ke aplikasi apalagi yang ada di Cina itu, yang besar itu, apa namanya itu, yang punyanya Jack Ma itu, yang sekarang menguasai penjualan online di Cina, apa namanya yang punya Jack Ma itu? Ada yang tahu nggak? Alibaba, Pak. Alibaba, oke. Alibaba. Kemudian di Amerika juga ada aplikasi. Saudara bisa jualan secara bebas, gitu. Jadi kita itu sesungguhnya di era keterbukaan ini memang dituntut untuk kuat, bisa bersaing dengan berbagai perusahaan yang besar, dan tidak selamanya juga yang kecil itu kalah, kan? Banyak juga yang besar kalah, gitu. Misalnya saya kasih contoh,
Dulu orang perusahaan besar itu ditandai oleh kepemilikannya terhadap sumber-sumber yang berbentuk fisik, seperti misalnya kalau pengusaha besar di bidang perhotelan itu harus punya banyak hotel di mana-mana di Indonesia, di kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri kan, seperti Hotel Sahid misalnya, Hilton dan lain-lain. Kalau orang pengusaha di bidang transportasi itu misalnya punya taksi ribuan, misalnya seperti Bluebird dulu kan, Express dan lain-lain. Coba saudara bandingkan, perusahaan-perusahaan besar itu sekarang kalah dalam pemasukan dan asetnya dibanding pengusaha kecil yang hanya punya aplikasi kan. Coba seperti Traveloka itu. Traveloka itu tidak punya hotel di mana-mana, tidak punya restoran di mana-mana, tapi mereka bisa menjual berbagai hotel, kamar hotel dan berbagai makanan di restoran dengan aplikasi yang dibuat, sehingga mereka juga pemasukannya lebih besar daripada pemilik hotel dan restoran yang punya gedung di mana-mana itu. Jadi tidak mesti juga yang kecil itu kalah, bahkan yang besar bisa kalah, karena ada sejarahnya. Gajah bisa kalah kepada semut, tapi gajah juga bisa menang berlomba lari dengan bekicot atau siput kan gitu. Jadi begitulah dunia yang semakin mengglobal, semakin luas ini, bahwa bisa jadi yang besar mengalahkan yang kecil bisa mengalahkan yang besar. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan kecil yang kemudian mampu membuat perusahaan-perusahaan besar itu tutup gitu. Jadi dengan adanya Gojek yang hanya berupa aplikasi itu dulu awalnya bisa menutup perusahaan besar, perusahaan taksi yang besar kan. Express misalnya sekarang sih tidak sebesar dulu lagi. Bahkan beberapa perusahaan taksi yang kecil, yang bukan kecil, yang di bawah Bluebird dan Express itu sudah tutup gitu. Kenapa? Karena dengan aplikasi yang dibuat oleh Gojek dan Gokar atau Grab, mereka orang punya mobil bisa bekerja ke yang punya aplikasi gitu. Beda dengan dulu, orang kalau mau jadi supir taksi disediakan dulu mobilnya oleh pemilik, enggak ini, tapi orang punya mobil itulah yang bekerja ke orang yang punya aplikasi. Free fire competition itu pada satu sisi juga bagus sebagai satu inovasi dan satu kompetisi yang melahirkan inovasi-inovasi yang itu memberikan banyak pilihan bagi kita. Dulu kita kalau mau naik taksi itu telepon-teleponan kepada supirnya, ribet gitu kan. Beda dengan sekarang, sudah lebih gampang dengan aplikasi yang kita miliki. Alat produksi dan distribusi kebutuhan masyarakat itu dikuasai oleh perorangan atau private sector. Betul, karena memang pemilik modal yang lebih dominan bukan dikuasai oleh negara, tapi di negara sosialis atau di dalam sistem ekonomi sosialisme yang menguasai sumber-sumber perekonomian, baik itu alat produksi dan distribusi, itu adalah negara. Melalui tangan negara, mereka kemudian mengendalikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah kepentingan diri atau self-interest menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Nah, segelintir orang ini kemudian menciptakan namanya hukum dalam ekonomi itu trickle down effect. Jadi tidak hanya misalnya bahwa ada penumpukan pada segelintir orang, tapi juga ada sisi positif dari penumpukan pada segelintir orang itu, yaitu trickle down effect. Apa trickle down effect itu? Pada saat orang-orang yang punya uang itu kemudian menanamkan modalnya untuk kegiatan usaha-usaha tertentu, maka kemudian usaha-usaha yang diinvestasikan oleh orang pemilik modal itu merekrut tenaga kerja, dan orang-orang yang bekerja itu memiliki pendapatan, punya uang. Kalau punya uang, dia juga akan membelanjakan kembali uangnya untuk kebutuhan lain. Maka karena ada kebutuhan kita, kebutuhan banyak orang yang punya uang itu untuk misalnya memenuhi kebutuhan hidupnya, maka usaha yang lain itu akan muncul. Itu yang disebut dengan trickle down effect itu. Di sekitar pabrik itu maka muncul misalnya kos-kosan. Karena butuh orang tempat tinggal kan, maka ada kos-kosan di situ. Maka ada usaha untuk membuka kos-kosan. Ada akan orang butuh untuk makan dan minum, maka banyak orang yang buka jualan jus. Banyak orang yang akan mencuci pakaian, maka kemudian buka laundry. Dan seterusnya itu berkembang.
Itu yang disebut namanya trickle down effect itu. Jadi terus merembet ke bawah gitu. Itulah yang menjadi pendapat positif dari kapitalisme ini, bahwa dia tidak hanya sekedar menciptakan segelintir orang kaya, tapi juga pada sisi yang lain juga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan namanya trickle down effect itu tadi. Mampu membuka lapangan pekerjaan. Dampak menetes dari manfaat ekonomi yang diperoleh oleh mereka yang bekerja di industri-industri yang dimiliki oleh segelintir orang itu. Aktivitas perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar atau price system. Jadi memang karena hukum ini membebaskan bagi pemilik modal untuk membuka usahanya, maka negara tidak bisa ikut campur. Misalnya Vario itu mau dijual berapa oleh Honda atau oleh Honda ya atau Toyota ya, yang punya merek itu. Ya terserah gitu. Ya, negara tidak bisa ngatur, misalnya harus dijual 5 juta misalnya atau 15 juta misalnya, enggak. Jadi ya kalau memang pasar itu bisa membeli dan sanggup secara umum gitu ya dibeli. Kalau enggak ya enggak dibeli, karena banyak juga produk yang yang dilempar ke pasar itu juga tidak laku kan. Makanya banyak juga perusahaan-perusahaan seperti perusahaan handphone itu yang ketika tidak mampu menciptakan inovasi dan melempar barangnya ke pasar dengan harga yang sesuai dengan kemampuan pasar, maka mereka tutup. Perusahaan raksasa seperti Sony Ericsson, kemudian Nokia, sekarang itu nggak ada lagi kabarnya. Kalah dengan misalnya perusahaan baru seperti Adda, atau ya Adda kata orang Madura, katanya orang di Jawa Oppo kan. Kalau di Bali itu kan ada itu. Seperti Oppo, kemudian apalagi yang sejenisnya lah kira-kira ya. Yang eksis itu mungkin di kalangan menengahnya itu adalah Apple ya. Kalau HP-nya netbook itu. Nah itu akan berlaku hukum pasar itu kalau memang konsumen cocok dengan barangnya, dengan harganya, maka dibeli. Kalau enggak ya sudah. Maka misalnya dulu di awal-awal kelahirannya HP itu dengan adanya Sony Ericsson itu harganya luar biasa mahal gitu. Bahkan kemudian untuk membeli kartu perdana itu bisa 500.000 kan, belum lagi pulsanya, mahal banget gitu. Nah, dengan adanya pasar bebas itu kemudian semakin menjadi murah gitu. Itu bagian dari sisi positifnya pasar bebas gitu. Berlaku hukum ketersediaan dan permintaan atau dikenal dengan supply and demand. Dan terakhir adalah minimnya peran negara dalam perekonomian. Jadi negara tidak perlu lagi ngatur harga HP gitu. Apalagi negara tidak perlu ngatur harga cabai gitu kan. Cukup negara mengatur supaya misalnya petani pada saat dia mau tanam bibitnya tersedia, pada saat sudah mulai tumbuh pupuknya tersedia gitu kan, dan seterusnya. Itu beberapa penjelasan yang berkaitan dengan ekonomi politik kapitalisme yang bisa saya jelaskan. Itu beberapa hal yang mungkin bisa saya jelaskan teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan silakan ditanyakan, tapi kalau tidak ada mari kita akhiri dan tutup perkuliahan ini. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Barangkali ada yang lain. Andre nggak ada katanya, tapi barangkali ada yang lain. Azam Ghazi Farid, ada pertanyaan?